Saat ini tim Fakta sedang menuju perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Di sana tempat salah satu korban dari pembantaian satu keluarga yang selamat, yaitu Ibu Siti Saida. Tim LPSK dari pusat juga kemudian tiba. Kita belum tahu seperti apa kemudian penanganan perlindungan saksi dan korban, karena Ibu Siti ini selain menjadi korban yang selamat, juga menjadi saksi kunci. Kita akan lihat bagaimana penanganan dari LPSK dan mungkin dari pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini Kasat Reskrim yang juga kemudian akan berkoordinasi. Telepon Fadil. Jadi kunjungan ini yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan juga LPSK untuk kemudian memberikan dan mengecek juga bagaimana kondisi dari korban yang selamat, dalam hal ini Ibu Siti Saidah. Ya, pertama karena memang ini diatensi betul ya oleh pimpinan LPSK, kami dibina untuk segera menindaklanjuti, melakukan tindakan proaktif yang memang dimungkinkan dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan kami sampaikan bahwa ini kan di dalam undang-undang itu tentu yang menjadi konsen selain soal proses hukum, itu juga pemenuhan hak saksi dan korban. Ini kan subjek perlindungan yang diatur dalam undang-undang, saksi, korban, dan lain sebagainya. Apalagi ini saksi sekaligus korban. Dan ini kan betul tadi memang sangat memprihatinkan ya, apalagi korban jiwa, ada anak usia 4 tahun gitu ya, ini kan sangat miris lah kita ya. Dan mudah-mudahan dengan tindak lanjut dari LPSK, tentu ini kan diproses ya, kita lakukan penelaahan terhadap kasusnya, dan kita juga melakukan pendalaman terhadap kebutuhan dari korban gitu ya, terkait dengan kondisinya sekarang, termasuk medis, psikologis, karena pasti trauma korban. Betul. Medis, psikologis, dan lain-lain, nanti itu yang dimandatkan dalam undang-undang, itu kan bagian dari hak korban. Tadi sejauh ini ada komunikasi tidak Pak dengan korban? Sedikit. Korban lagi istirahat. Oke. Pertama tentu kita sangat memaklumi ya kondisi korban, tidak memaksakan untuk kali ini kita bisa bicara banyak dengan korban, kondisinya, tapi tentu di lain waktu kita akan bicara banyak dengan korban, karena jika memang nanti paripurna pimpinan LPSK memutuskan dia menjadi terlindung, ya tentu ini menjadi tanggung jawab LPSK. Sejauh ini pihak keluarga atau tadi mungkin sedikit ada ungkapan juga ke LPSK, ada tidak ancaman atau mungkin ketakutan tersendiri? Rasa khawatir aja ya, karena kan ya tadi kan ada pamannya, ada adik dan kakak dari korban ya, itu yang menyampaikannya kan rasa khawatir. Dan ya terima kasih jika memang negara merespon cepat gitu ya, karena memang mereka kan membutuhkan juga negara hadir dalam kondisi-kondisi seperti ini. Terima kasih Pak, apresiasi juga kepada LPSK yang cepat kemudian menanggapi dan membantu proses ini. Kita juga berdoa agar kemudian proses yang dibutuhkan tentunya bukan hanya kepada korban ya, tapi pada keluarga. Betul. Yang juga mungkin sebagai saksi, betul. Ini diberikan oleh LPSK. Kita lihat juga sejauh apa pengungkapan akan bisa dibantu dengan koordinasi dan pengawasan ini. Terima kasih Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana dengan orang tua dari Ibu Siti, istri dari Pak Rustandi, yang satu-satunya menjadi korban selamat dari kasus pembantaian satu keluarga di Serang? Saya bersama dengan Pak Sayuri dan juga Ibu Asya dan juga Mas Arifin ya, dan tetangga juga di sini. Pak Sayuri, iya ini kita turut berduka cita ya Pak Sayuri ya. Sekarang kondisi dari anaknya Pak Sayuri yaitu Ibu Siti ya, Ibu Siti istri dari Pak almarhum Rustandi dalam perawatan intensif, mudah-mudahan cepat lekas sembuh, kembali pulih. Nah Pak Sayuri, sejauh yang Pak Sayuri bisa ceritakan, pada tanggal 12 itu Pak Sayuri sempat ketemu atau ngobrol sama Ibu Siti sebelumnya? Enggak ngobrol. Sama sekali enggak ngobrol. Enggak ngobrol. Karena biasa aja hari-hari ya Pak ya. Rumah juga tidak terlalu jauh gitu. Jauh gitu. sih wongan ngobrolnya. Terus kemudian Pak? Enggak ngobrol-ngobrol sama anak gitu pokoknya, Mas saya mau udah ya.
pulang ke sana udah saya udah kerja di susul itu. Kalau mau saya pulang udah habis, nggak ada apa-apa gitu. Waktu Pak Sayuri dengar itu dari siapa Pak beritanya dikasih tahu? Ya ada yang nyusul lah itu. Nyusul Bapak ke tempat kerja. Iya. Terus kemudian? Ya pulang saya kan. Barang pulang kan yang nggak ada orang udah habis. Udah dibersihkan ya, maksudnya semua udah dibawa. Udah dibawa di karo mobil ambulan. Mobil ambulan. Bapak sempat kejar ke rumah sakit lagi atau? Belum ke Belum rumah sempat. sakit belum. Karena nggak tahu rumah sakit di mana juga waktu itu. Atau gimana? Belum tahu. Belum tahu. Ah. Bapak, saya mau tanya dulu, tapi ini harapan Bapak, ini kan anak masih di rumah sakit, Iya. perawatan intensif sambil ada penyelidikan juga dari polisi. Harapan Bapak gimana sekarang? Pelaku belum ketangkap sampai sekarang. Ya terserah itu. Terserah. Saya kan nggak bisa gitu. Ada harapan apa gitu maksudnya? Pokoknya ya harapan ya pengennya bapak yang sembuh gitu. Kalau harapan Ibu Sitinya maunya sembuh dulu. Iya. Nah Mas Arifin boleh mungkin sedikit sempat terakhir ngobrol sama keluarganya Terakhir Mbak Siti. ngobrol itu pas sebelum kejadian. 2 hari sebelum kejadian. Ngobrol sama siapa? Ngobrol sama korbannya itu. Sama berarti abang ya? Iya. Sama Pak Rustandi almarhum ya? Ngobrol-ngobrol apa biasa aja gitu? Ngobrol biasa aja lah, ngopi-ngopi gitu ya. Memang karena dekat juga keluarga ya? Iya. Terus kemudian Kemudian udah gitu saya tinggal, udah itu udah nggak ketemu lagi. nggak ketemu lagi? Iya, nggak ketemu lagi sampai pas kejadian lah udah nggak ketemu lagi. Terus dengar kabarnya kalau Arifin dari kapan dengarnya? Apa ya? Dengar kabar Dengar kabarnya itu dari jam 6:30. 6:30 pagi? Iya, 6:30 pagi saya lagi santai di dalam lagi musikan, tuh ada temen yang masuk ngasih tahu, suruh ke sono katanya ada apa ya, Iya. tanda-tanya kayak gitu ya. Saya cepat ke sono kan, kaget, ya disamperin aja ke sono ya. Sama Pak bareng Enggak, juga? Bapak Oh, sih terakhir datangnya. oh justru Iya. Arifin duluan ya? Iya, saya Terus apa yang kemudian ketika sampai? ketika sampai ya kejadiannya kayak gitu, udah pada nggak bernyawa, Sempat, pada rame. berarti sempat masuk ke dalam juga? Iya, sempat masuk ke dalam, dia cuma sebentar sih. Udah keburu nggak tega. Nggak kuat ya? Nah terus kemudian menemukan kakak ipar, berarti kakak ipar kan Mbak Siti ya? Nah itu kondisinya Teteh ipar. Teteh ipar ya, sorry mohon maaf. Teteh ipar ini kondisinya pada saat itu gimana? Terus itu ya lagi termentar aja berbaring di kasur gitu ya. Simbah darah ya udah cuman gitu doang lihatnya sepintas aja. Ya Arifin sempat nanya kan karena masih bisa diselamatkan begitu ya. Arifin sempat nanya apa gitu atau? Enggak sih, nggak nanya apa. Oke. Nah terus kemudian tadi harapannya supaya Gus itu cepat sembuh gitu ya Pak. Terus pelaku cepat ketangkap gitu ya. Iya. Kita bisa lihat nanti bagaimana keluarga juga akhirnya bertemu setelah pasca kejadian pun belum ketemu sampai hari ini. Kita akan temukan fakta berikutnya.